Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Siski Indreswari dengan NPM 17069075091 Geofisika 2017 ingin menjelaskan tentang traps related to transfer fault dan rift trap untuk memenuhi tugas mata kuliah Geologi Migas dan Batubara. Yang pertama akan saya jelaskan adalah traps related to transfer fault. Sebelum menjelaskan lebih jauh apa itu trap yang berhubungan dengan transfer fault, saya akan menjelaskan apa itu transfer fault. Transfer fault adalah jenis patahan yang terbentuk ketika dua blok batuan saling bergerak dengan arah berlawanan satu sama lain. Di mana transfer fault ini nantinya akan menghasilkan berbagai petroleum trap yang berbeda-beda. Pergerakan blok batuan basement dari secara transfer terjadinya di sepanjang range fault pada overlying sedimen yang menutupi tren lipatan NN Chalon. Sumbu lipatannya bisa terbentuk dalam dua bentuk. Yang pertama, oblik terhadap range fault yang mengindikasikan arah pergerakan, dan yang kedua dapat berupa offset patahan. Pada cross section, range fault ini akan split upward dan membentuk patahan-patahan dengan sudut yang kecil yang disebut flower structure. Nah, selanjutnya gambar ini menunjukkan berbagai jenis trap petroleum yang berhubungan dengan range fault. Untuk gambar yang kiri menunjukkan jika range faultnya memiliki pergerakan vertikal, dan yang kanan jika range faultnya tidak memiliki pergerakan vertikal. Dan yang atas ini, gambar ini dilihat dari peta, sedangkan yang bawah merupakan cross sectionnya. Nah, untuk lambangnya sendiri, yang tanda plus ini merupakan basement, yang berlapis adalah lapisan sedimen yang mengandung petroleum, dan yang hitam ini adalah petroleum trapnya. Nah, jika range faultnya tidak memiliki pergerakan vertikal, maka basementnya tetap berada di bawah lapisan sedimen. Dan ketika dilihat dari peta, maka petroleum trapnya akan berada di antara kedua sisi range fault. Tetapi saat range faultnya memiliki pergerakan vertikal, maka basement yang tadinya berada di bawah akan naik ke atas dan setara dengan lapisan sedimen, sehingga ketika dilihat dari peta, petroleum trapnya akan berada di salah satu sisi range fault. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rift trap. Rift trap ini merupakan salah satu jenis trap stratigraphy. Rift trap ini merupakan trap petroleum yang terbentuk dari batuan karbonat seperti limestone atau batu gamping berpori yang bertindak sebagai reservoir rock dan tertutup oleh strata atau lapisan impermeable. Rift ini akan tumbuh menjadi dua bentuk antiform. Yang pertama bisa berbentuk pinnacle, atau yang kedua bisa berbentuk elongated atau barrier. Nah, rift trap ini akan membentuk suatu kerangka batuan rigid yang memiliki porositas primer yang tinggi sehingga akan bertindak sebagai source rock. Nah, rift trap ini banyak terdapat di sekitar cekungan Libya, di mana salah satunya adalah Intisar atau Idris Field. Di Intisar atau Idris Field ini terdapat 5 pinnacle rift dengan luas 1880 km persegi, yang mana masing-masing riftnya memiliki diameter 5 km dengan ketebalan 400 meter, atau dengan kata lain, rift akan tumbuh dengan ketebalan 0 sampai 400 meter dengan jarak kurang lebih 2500 meter. Nah, ini adalah gambar cross section suatu lintasan di Idris Field, di mana gambar ini menjelaskan proses pertumbuhan dari riftnya. Rift itu terbentuk sebagai biostrom dari alga foraminifera yang terletak di atas non-rift limestone. Dan di antara alga foraminifera dan non-rift limestone ini terdapat oil water contact. Selanjutnya, rift yang terbentuk dari alga atau koral akan tumbuh ke atas dan mengalami progradasi membentuk koralin biomikrit dan juga rift limestone sebagai anggota dari coral reef. Nah, selain menjelaskan pembentukan dari rift, gambar ini juga menjelaskan bahwa ada korelasi antara fasies yang gambar atas dan distribusi porositas atau petrofisika yang gambar bawah. Nah, walaupun ada korelasi, tetapi korelasinya ini tidak terlalu terlihat. Nah, korelasi yang tidak terlalu terlihat ini merupakan permasalahan utama dari reservoir karbonat. Nah, selanjutnya, Tisar atau Idris Field ini juga menjelaskan permasalahan utama rift trap, di mana ada dua permasalahan utama rift trap. Yang pertama, tidak semua rift trap itu mengandung hidrokarbon. Hal ini terbukti dari di Idris Field bahwa ada dari 5 pinnacle rift hanya ada 2 yang mengandung hidrokarbon. Dan permasalahan yang kedua, rift yang memiliki karakteristik sebagai reservoir tidak memiliki hubungan dengan fasies pengendapan. Dan yang terakhir, rift trap ini terletaknya di bawah permukaan
Sehingga untuk kita mempelajari dan mendeteksi rift trap ini harus menggunakan metode-metode geofisika. Metode geofisika yang umumnya diterapkan untuk mendeteksi rift trap ada metode gravitasi dan juga metode seismik, baik itu seismik 2 dimensi ataupun seismik 3 dimensi. Sekian penjelasan dari saya tentang trap related to transfer fault dan rift trap. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.